Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Assalamualaikum. Sebelum khotib naik mimbar, perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Batu TV yang telah mengadakan liputan Jumat dengan istiqomah di wilayah Kota Batu dan sekitarnya. Dan pada kesempatan Jumat siang hari ini telah mengadakan liputan di Masjid Al-Ikhlas Desa Telpung ini. Mudah-mudahan dengan liputannya syiar agama ini akan menjadi sukses juga kepada umat Islam khususnya dan juga kepada Batu TV. Dan mudah-mudahan dengan liputan ini, mudah-mudahan Batu TV diberikan kelancaran, kesuksesan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Wa rufiya Nabi radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jum'ati amsid wal imamu yahdumu faqad laghut. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u ibadallahi la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Arsala rasulahu basiran wa nadhira wa dha'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima udhlika wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa ashabihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du faya ayyuhan nas usikum wa nafsim bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan modal hati yang ikhlas dan modal pakaian yang suci kita wujudkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi ya Rabbi, yang mana Allah tiada bosan-bosannya telah mencurahkan rahmat, hidayah, nikmat kepada kita bersama. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan yang lebih penting lagi adalah nikmat kemauan untuk memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah sholat Jumat seperti ini. Tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah seperti panjenengan. Ada sahabat kita, saudara kita yang sehatnya lebih sehat dibandingkan dengan kita. Tapi tatkala kita ajak untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, apa kata mereka? Khawatir nanti kalau kepanasan, kecapean, kemudian meninggal dunia. Berbeda dengan panjenengan. Walaupun panjenengan dalam kondisi agak sakit, alhamdulillah masih bisa memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah salat Jumat. Ada sahabat kita, saudara kita yang kayanya lebih kaya dibandingkan dengan kita. Tapi tatkala kita ajak untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, sebagai pedagang khawatir kalau pelanggannya nanti hilang kalau kita melaksanakan salat Jumat. Sebagai petani khawatir nanti tanamannya diambil orang kalau ditinggalkan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Sebagai pegawai kantor khawatir nanti kalau ditegur oleh atasannya, kemana saja kamu. Berbeda dengan kita semuanya. Urusan duniawi kita tinggalkan, kita pasrahkan kepada Allah, dan kita memenuhi undangan Allah yaitu untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Iringan doa dari seorang khotib, mudah-mudahan mulai dari niat, langkah iktikaf kita, mudah-mudahan dicatat oleh Allah merupakan amal yang soleh dan solihah. Barokah ibadah, mudah-mudahan hajat keinginan kita selalu diridhai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai seorang khatib, saya pribadi mengajak untuk diri saya sendiri dan umumnya kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah. Dan mari kita berusaha mengurangi dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sudah banyak larangan-larangan Allah sudah kita kerjakan. Toh sampai saat ini tidak ada puas-puasnya yang namanya kemaksiatan, kemudorotan, kedzaliman. Oleh sebab itu kapan lagi kalau kita tidak sekarang mempunyai niat untuk meninggalkan dan mengurangi kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih yaitu ada di penghujung pada bulan Rajab, di mana sahabat kita, saudara kita, para santri, para ustadz selalu mendoakan kita, dan kita sendiri pun selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berilah kami keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami pada bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah di dalam bulan Rajab ada salah satu peristiwa yang tidak bisa kita tinggalkan yang namanya Isra Mi'raj. Kemudian setelah kita memasuki pada bulan Rajab, masuk pada bulan Sa'ban. Di tengah-tengah bulan Sa'ban ada sahabat kita yang meningkatkan ibadahnya khususnya pada bulan malam nisfu Sa'ban. Kemudian yang ketiga setelah itu bulan berikutnya masuk pada bulan suci Ramadan, di mana pada bulan suci Ramadan ada nuzulul Quran, ada yang namanya yaitu malam Lailatul Qadar, dan peningkatan ibadah yang wajib. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh sebab itu kesempatan hari ini izinkanlah saya menyampaikan khutbah yang judulnya, apa sih pentingnya kita mengadakan peringatan hari-hari besar Islam, khususnya adalah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Peringatan adalah berasal dari kata ingat. Kita adalah sebagai manusia al-insanu mahallul qata' wan nisan.
Manusia adalah tempatnya khilaf, tempatnya lupa. Makanya kalau ada hari besar Islam kita ingatkan, ada peringatan. Ini adalah mereview kembali, mengingat kembali. Yaitu kenapa hari ini dikatakan hari Isra Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj? Mungkin juga pada tahun baru Islam. Kenapa tahun baru Islam? Perlu ada peringatan supaya kita tahu. Ada yang namanya Maulid Nabi. Apa sih Maulid Nabi? Ada peringatan supaya kita ingat kembali. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Wabil khususnya pada bulan Rajab ada peringatan yang namanya Isra Mi'raj. Kita sudah mengetahui bersama di mana Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Intinya adalah Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah karena sangat pentingnya amanah yang akan diberikan yaitu ibadah salat. Maka Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Salat 5 waktu atau salat fardu ini adalah hukumnya wajib bagi kita semuanya umat Islam. Apa sih pentingnya kita melaksanakan salat? Kalau kita sudah melaksanakan salat 5 waktu, berarti kita sudah gugur kewajiban. Karena kita adalah termasuk ciptaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya beribadah kepadaku. Kalau kita sudah sholat berarti alhamdulillah sudah kita memenuhi undangan Allah, gugur kewajiban kita. Yang kedua, yaitu apa pentingnya sholat 5 waktu atau sholat fardu? Yaitu awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Besok pada hari kiamat yang akan ditanya dulu, yang akan dihisab pertama kali adalah tentang sholat fardu. Kalau sholat kita sudah bagus, maka amalan-amalan yang lain pun sudah dianggap bagus sholat. Tapi kalau kita beribadah, sedekah, kemudian kita membaca Al-Quran, tapi kalau sholat kita tidak bagus, maka akan diteliti lagi. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, peringatan Hari Besar Islam, ini sukses bukan gara-gara yang datang ribuan. Suksesnya peringatan Hari Islam bukan gara-gara menghabiskan ratusan juta, menghabiskan 1 truk kue, bukan. Tetapi peringatan itu berhasil manakala kita setelah adakan peringatan itu ada perubahan yang baik. Misalnya peringatan Isra Mi'raj, kalau dulunya belum ada peringatan, kita mungkin sholat 5 waktu cukup diambil, yaitu sholat hanya maghrib saja, hanya sewaktu saja. Tapi setelah ada peringatan, alhamdulillah ditambahi dengan sholat asar. Kalau dulu alhamdulillah, kalau sebelum ada peringatan Isra Mi'raj, sholatnya hanya sendirian aja. Tapi setelah peringatan Isra Mi'raj, alhamdulillah mau sholat berjamaah. Karena apa hadirin? Kalau kita salat munfarid pahalanya cuma 1. Tapi kalau kita salat berjamaah, alhamdulillah mendapatkan 27 derajat atau dibanding 27 dibandingkan dengan orang yang munfarid. Kalau boleh saya ibaratkan, mohon maaf, dapat undangan seorang mungkin suruh khataman membaca Al-Quran, hanya seorang, ibaratnya ini adalah salat munfarid. Mungkin diundang hanya hari Ahad untuk membaca Al-Quran jam 6. Alhamdulillah sudah datang. Membaca Al-Qurannya mulai awal sudah bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dan seterusnya. Insya Allah tuan rumah sudah senang. Tapi dapat 5 menit kemudian dalam keadaan ngantuk baca Al-Quran tidak karu-karuan, maka ini Al-Quran dilecehkan bagi beliaunya. Persis seperti kita undangan, yaitu kalau sholat kita sendiri akan direksa oleh Allah, tapi kalau sholat berjamaah, manakala bacaan kita tidak sempurna, maka malaikat akan mencari orang yaitu yang bacaannya sempurna. Mungkin rukuk kita yang tidak sempurna, malaikat akan memberi pahala yang sempurna sebagaimana orang yang melaksanakan rukuknya sempurna. Ini ibaratnya kalau kita mendapatkan undangan. Undangan orang yang datang lebih awal juga dapat 1, yaitu mungkin berkat 1.
Mungkin dia itu membaca Yasin sampai hafal, dia juga akan mendapatkan berkat 1. Mungkin datangnya terlambat juga akan mendapatkan berkat 1. Ini kalau jamaah. Salat pun juga demikian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat daripada salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yaitu salat untuk mencegah kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman. Mungkin ada pertanyaan dari kita, Ustadz, kok ada orang yang sholat tapi kok masih mau korupsi? Itu yang salah bukan sholatnya, orangnya. Mohon maaf, korupsi bukan hanya pegawai. Sebagai pedagang kadang-kadang membohongi pembeli, ini juga termasuk korupsi. Petani kadang-kadang mengambil yaitu tanaman orang lain, termasuk korupsi. Padahal dia ahli sholat. Kenapa sampai demikian? Ini yang salah bukan sholatnya, tapi manusianya. Oleh sebab itu, kita tidak usah iri kepada teman-teman kita yang ahli sholat, tapi termasuk golongan-golongan yang ahli kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Yang terakhir, kita sebagai warga Indonesia yang baik, sebentar lagi kita akan mengadakan yang namanya pemilihan umum. Memilih pemimpin kita, memilih anggota DPR dan sebagainya. Kami mohon, pilihan boleh berbeda, tapi akidah tetap satu, la ilaha illallah. Jangan sampai urusan duniawi pemilihan, kadang-kadang kita pecah dengan rumah tangga. Bapaknya milih A, istrinya milih B, anaknya milih C, kemudian tiap hari tidak ada di rumah karena sibuk menjadi tim sukses. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai menjadi permasalahan perpecahan, yaitu antara kita dengan teman-teman yang lain. Bolehlah kita sholat bersama berjamaah, walaupun teman kita berbeda dengan pilihan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita doakan, yaitu teman-teman kita yang mencalonkan, baik itu adalah presiden, DPR, maka dia harus siap-siap tidak jadi. Kalau jadi enak, naik mobil dibukakan pintu, kemana saja dikawal. Tapi kalau tidak jadi, sungguh kita itu, yaitu kasihan mereka. Oleh sebab itu sahabat-sahabat kami, manakala dimanapun berada, yaitu para pemirsa Batu TV juga demikian, manakala ada calon-calon DPR dan sebagainya, kami mohon harus mempersiapkan tidak jadi. Kalau jadi enak, sekali lagi di mana saja, banyak yang menghormati. Demikianlah sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat walafiat, rizki yang banyak dan barokah, mendapatkan pemimpin yang ahli ibadah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujidu da'wat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillahil binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadhi ila siratikal mustaqim
sallallahu ala alihi wa ashabihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du faya ayyuhan nas usikum wa nafsim bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadana wa khassil maqasidana wa du'aana wa khabbudana rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min hadhil ibadah wa asrariha am tuyassira li rizqi kama yassaratahu likasiri min khalqika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil faxsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.